Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Rosdiana, bersama rekan-rekan saya, yaitu Maulana Rifan Haditama, Adrian Edenito, dan Putri Gania. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Tahapan dan Perbandingan sebagai Strategi dalam Memilih Framework Enterprise Architecture. Yang pertama, ini merupakan abstrak dari penelitian kali ini, yaitu gambaran secara umum tentang penelitian kami, yaitu penerapan arsitektur enterprise bertujuan menciptakan adanya keselarasan antara entitas bisnis dan teknologi informasi dalam sebuah perusahaan. Implementasi arsitektur enterprise sangat ditentukan bagaimana perusahaan membuat perencanaan dan membuat rancangan arsitektur enterprise tersebut. Masih banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memilih dan merancang arsitektur enterprise. Ditambah lagi terdapat banyak jenis framework yang tersedia, seperti Zahman, TOGAF, IAF, FEAF, dan lain-lain. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dalam melakukan eksplorasi dan klasifikasi mengenai framework enterprise arsitektur, untuk menentukan kerangka kerja arsitektur yang komprehensif sebagai acuan bagi konstituen pengembangan arsitektur enterprise. Nah, berikut merupakan hal yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian kali ini. Next. Nah, tentunya di setiap perusahaan pasti memiliki banyak sekali komponen di dalamnya. Terlebih lagi di era digital seperti saat ini, komponen-komponen tersebut seperti proses bisnis yang terjadi, data yang dikelola, aplikasi yang digunakan, serta teknologi yang mendukung komponen lainnya itu menjadi jauh lebih kompleks. Nah, arsitektur enterprise hadir untuk membantu para stakeholder agar mengetahui dan memahami komponen-komponen yang ada, sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Kerangka kerja berpikir atau sering disebut sebagai framework AE atau Enterprise Architecture Framework memudahkan perusahaan untuk merancang arsitektur enterprise. Framework AE ini akan membantu dalam proses pembuatan arsitektur enterprise yang sesuai dan dapat meningkatkan peran teknologi terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menentukan framework apa yang ingin digunakan bagi suatu perusahaan. Next. Nah, berikut merupakan kajian teori yang kami gunakan pada penelitian kali ini. Next. Yang pertama, ada teori mengenai enterprise architecture. Jadi, di enterprise architecture ini merupakan salah satu disiplin dalam TI yang memiliki definisi seperti deskripsi misi para stakeholder mencakup parameter informasi, fungsionalitas, lokasi, organisasi, dan kinerja. Kemudian pendekatan logis, komprehensif, dan holistik untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem yang bersama. Kemudian bagi aset informasi strategis yang menentukan misi, informasi, dan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan misi dan proses transisi untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan misi. Nah, di enterprise arsitektur ini dia memiliki 4 komponen utama, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur informasi atau data, arsitektur teknologi, dan arsitektur aplikasi. Kemudian di sini ada teori mengenai EA framework dan EA proses, yaitu dalam mengembangkan arsitektur enterprise perlu diadopsi atau dikembangkan sendiri suatu enterprise arsitektur framework untuk arsitektur enterprise. Nah, terdapat berbagai macam framework yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Contoh-contohnya yaitu ada Zahman Framework, FEAF, DODAF, TEAF, dan TOGAF. Nah, dalam pengembangan atau pengelolaan produk arsitektur enterprise terdapat berbagai proses atau metodologi yang dapat diadopsi. Salah satu contohnya yaitu ada Enterprise Architecture Planning oleh Stephen Spewak yang berbasis pada Zahman Framework. Nah, di sini ada penjelasan mengenai Zahman Framework, yaitu merupakan alat bantu yang dikembangkan untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang dan aspek, sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh. Nah, berikut ada beberapa perspektif yang disajikan oleh
Zaman framework, yaitu pertama ada planner atau perencana yang menetapkan objek dalam pembahasan, latar belakang, lingkup, dan tujuan enterprise. Perspektif yang kedua yaitu ada owner atau pemilik, yaitu penerima atau pemakai produk atau jasa akhir dari enterprise. Yang ketiga ada desainer atau perancang, yaitu perantara antara apa yang diinginkan pemilik dan apa yang dapat dicapai secara teknis dan fisik. Yang keempat ada builder atau pembangun, yaitu pengawas atau pengatur dalam menghasilkan produk atau jasa akhir. Yang kelima ada subkontraktor, yaitu yang bertanggung jawab untuk membangun dan merakit bagian-bagian dari proses atau jasa akhir. Dan perspektif yang terakhir itu ada functioning enterprise, yaitu wujud nyata dari produk atau jasa akhir. Nah, berikut ada 5 karakteristik yang dimiliki oleh Zahman Framework. Yang pertama, Zahman Framework ini mengkategorikan deliverable dari EA. Yang kedua, ada kegunaan EA yang terbatas. Yang ketiga, ada banyak diadopsi di seluruh dunia. Yang keempat, perspektif view yang kurang menyeluruh. Dan yang kelima, ada merupakan tools untuk perencanaan. Nah, bagian selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Federal Enterprise Architecture Network, framework. Federal Enterprise Architecture Network atau FEAF merupakan sebuah framework yang diperkenalkan pada tahun 1999 oleh Federal CIO Council. FEAF ini ditujukan untuk mengembangkan EA dalam federal agency atau sistem yang melewati batas multiple interagency. FEAF menyediakan standar untuk mengembangkan dan mendokumentasikan deskripsi arsitektur pada area yang menjadi prioritas utama. FEAF ini cocok untuk mendeskripsikan arsitektur bagi pemerintahan federal. FEAF membagi arsitektur menjadi area bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, di mana sekarang juga mengadopsi 3 kolom pertama pada Zahman Framework dan metodologi perencanaan IE oleh Spewak. Selanjutnya ini ada gambar struktur komponen FEAF. Di situ ada architectural model, itu di situ ada teknologi arsitektur, application arsitektur, data arsitektur, dan bisnis arsitektur. Pada FEAF arsitektur yang ada diperuntukkan sebagai reference point untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif dan efisien dari proses bisnis yang umum. Penyisipan teknologi aliran informasi dan investasi pada federal agencies. Di sini ada matriks untuk arsitektur buat FEAF. Di bagian data arsitektur, untuk planner perspektif itu ada list of business objects, owner perspektif ada semantic model, designer perspektif ada logical data model, builder perspektif ada physical data model, subcontractor perspektif ada data dictionary. Untuk yang application arsitektur, di planner perspektifnya ada list of business processes, di owner perspektifnya ada business process model, di designer perspektifnya ada application arsitektur, di builder perspektifnya ada system design, di subcontractor perspektifnya ada programs. Untuk yang teknologi arsitektur, di planner perspektifnya itu ada list of business location, owners perspektifnya ada business logistic system, di designer perspektifnya itu adalah sistem geographic deployment arsitektur, di builders perspektifnya itu ada teknologi arsitektur, di subcontractor perspektifnya itu ada network arsitektur. Ini karakteristik dari FEAF. Nomor 1 itu ada merupakan IE reference model. Yang kedua itu standar yang dipakai oleh pemerintahan Amerika Serikat. Yang ketiga itu menampilkan perspektif view yang menyeluruh. Dan keempat itu merupakan tool untuk perencanaan dan komunikasi. Di Open Group Arsitektur Teknik atau TOGAF. Di Open Group Arsitektur Teknik adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh The Open Groups Architecture Framework pada tahun 1995. Awalnya TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun pada perkembangannya TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan. TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan interface arsitektur di mana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikannya. Hal inilah yang membedakan dengan framework EA lain, misalnya framework Zahman. Salah satu kelebihan menggunakan framework TOGAF ini adalah karena sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source. TOGAF memandang enterprise arsitektur ke dalam 4 kategori.
Jadi yang kategori pertama itu ada bisnis arsitektur, mendeskripsikan tentang bagaimana proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada application arsitektur, merupakan pendeskripsian bagaimana aplikasi tersebut didesain dan bagaimana interaksinya dengan aplikasi lainnya. Yang ketiga ada data arsitektur, adalah penggambaran bagaimana penyimpanan, pengelolaan, dan pengaksesan data pada perusahaan. Yang keempat ada technical arsitektur, gambaran mengenai infrastruktur hardware dan software untuk mendukung aplikasi dan bagaimana interaksinya. Next ada struktur dan komponen TOGAF. Di sini ada gambar 8, yaitu ini komponen TOGAF. Yang pertama itu ada arsitektur development method atau ADM. Ini tuh merupakan bagian utama dari TOGAF yang memberikan gambaran rinci bagaimana menentukan sebuah enterprise arsitektur secara spesifik berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Yang kedua itu ada foundation arsitektur atau enterprise continuum. Foundation arsitektur merupakan sebuah framework within a framework, di mana di dalamnya tersedia gambaran hubungan untuk pengumpulan arsitektur yang relevan, juga menyediakan bantuan petunjuk pada saat terjadinya perpindahan abstraksi level yang berbeda. Next itu ada resource base. Pada bagian ini terdapat informasi mengenai guidelines, templates, checklist, latar belakang, informasi dan detail material pendukung yang membantu arsitek di dalam penggunaan ADM atau arsitektur development method. Next ada TOGAF Arsitektur Development Method ADM. Arsitektur Development Method atau ADM merupakan metodologi logik dari TOGAF yang terdiri dari 8 fase utama untuk mengembangkan dan pemeliharaan teknikal arsitektur dari organisasi. ADM membentuk sebuah siklus yang interaktif untuk keseluruhan proses antara fase, dan dalam tiap fase di mana pada tiap-tiap iterasi keputusan baru harus diambil. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk menentukan luas cakupan enterprise, level kerincian, target waktu yang ingin capai, dan aset arsitektural yang akan digali dalam enterprise continuum. ADM merupakan metode yang umum sehingga jika diperlukan pada prakteknya, ADM dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tertentu. Misalnya digabungkan dengan framework yang lain sehingga ADM menghasilkan arsitektur yang spesifik terhadap organisasi. ADM dapat dikenali dengan penggambaran siklus seperti yang ditunjukkan pada gambar 9 yang ada di slide selanjutnya, yang terdiri dari langkah 9 langkah proses. Di sini ada siklus-siklus pada ADM. Yang pertama, fase preliminary atau framework dan principles merupakan fase persiapan yang bertujuan untuk mengonfirmasi komitmen dari stakeholder, penentuan framework dan metodologi detail yang akan digunakan pada pengembangan EA. Yang selanjutnya ada fase A, arsitektur vision. Fase ini memiliki tujuan untuk memperoleh komitmen manajemen terhadap fase ADM ini. Memvalidasi prinsip, tujuan dan pendorong bisnis, mengidentifikasi stakeholder. Terdapat beberapa langkah untuk pencapaian tujuan fase ini dengan inputan berupa permintaan untuk pembuatan arsitektur, prinsip arsitektur, dan enterprise continuum. Output dari fase ini adalah 1. Pernyataan persetujuan pengerjaan arsitektur yang meliputi scope dan constraint serta rencana pengerjaan arsitektur. Kedua, prinsip arsitektur termasuk prinsip bisnis. Yang ketiga ada arsitektur vision. Next, fase B, bisnis arsitektur. Fase B bertujuan untuk 1. Memilih sudut pandang terhadap arsitektur yang bersesuaian dengan bisnis dan memiliki teknik dan tools yang tepat. 2. Mendeskripsikan arsitektur bisnis existing dan target pengembangannya serta analisis gap antara keduanya. Inputan untuk fase B berasal dari output fase A, sedangkan outputnya adalah revisi terbaru dari hasil output fase A, ditambah dengan arsitektur bisnis existing dan target pengembangannya secara detail serta hasil analisis gap, bisnis arsitektur report, dan kebutuhan bisnis yang sudah diperbaharui. Selanjutnya ada fase C, information system architecture. Tujuan fase ini adalah untuk mengembangkan arsitektur target untuk data dan atau domain aplikasi. Pada arsitektur data, misalkan untuk menentukan tipe dan sumber data yang diperlukan untuk mendukung bisnis dengan cara yang dimengerti oleh stakeholder. Pada arsitektur aplikasi, untuk menentukan jenis sistem aplikasi yang dibutuhkan untuk memproses data dan mendukung bisnis. Fase D, teknologi arsitektur. Untuk pengembangan arsitektur teknologi target yang akan menjadi basis implementasi selanjutnya. Siklus pada ADM. Fase E, opportunities and solutions. Secara umum merupakan fase untuk mengevaluasi dan memilih cara mengimplementasikan mengidentifikasi parameter strategis untuk perubahan perhitungan cost dan benefit dari proyek serta menghasilkan rencana implementasi secara keseluruhan berikut strategi migrasinya.
Fase F, migration planning. Fase ini bertujuan untuk mengurutkan implementasi proyek berdasarkan prioritas dan daftar tersebut akan menjadi basis bagi rencana detail implementasi dan migrasi. Fase G, implementation governance, merupakan tahap memformulasikan rekomendasi untuk setiap implementasi proyek, membuat kontrak arsitektur yang akan menjadi acuan implementasi proyek, serta menjaga kesesuaian dengan arsitektur yang telah ditentukan. Next ada fase H, atau arsitektur change management. Pada fase ini diharapkan terbentuk skema proses manajemen perubahan arsitektur. Dan terakhir ada requirement management, bertujuan untuk menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur sepanjang fase pada siklus ADM, mengidentifikasi kebutuhan enterprise, dan menyimpan lalu memberikannya kepada fase yang relevan. Next ada Gartner, formerly the Meta Framework. Arsitektur enterprise adalah mengenai menyatukan 3 unsur, yaitu pemilik, bisnis, spesialis informasi, dan pelaksana teknologi. Selanjutnya ada metode penelitian, akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian. Apa saja sih tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini? Bentuk dari penelitian ini adalah sebuah penelitian deskriptif, dan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian itu terdapat yang pertama itu identifikasi masalah, yang kedua itu dari studi literatur, dan yang ketiga itu adalah pemetaan langkah pemilihan kerangka kerja. Next. Mari kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Untuk topik pertama dalam hasil dan pembahasan, di sini kita akan membahas hasil observasi dan usulan fase pemilihan kerangka kerja. Seperti yang terlihat pada grafik di samping, itu dilihatkan bahwa kebanyakan perusahaan besar yang diobservasi mayoritas lebih mengutamakan pemilihan kerangka kerja arsitektur enterprise dibandingkan dengan yang lainnya. Komponen yang penting berikutnya adalah pemilihan AE adalah pembangunan arsitektur enterprise. Dalam pembangunan arsitektur enterprise terdapat 3 domain dasar. Yang pertama itu ada arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis ini menggambarkan organisasi dasar dan persyaratan bisnis berdasarkan strategi bisnis dan tujuannya. Hal ini terdiri dari model 4 blok yang ditawarkan, yaitu yang pertama adalah model bisnis, yang kedua arsitektur organisasi, dan yang ketiga arsitektur proses, dan yang terakhir adalah arsitektur informasi. Selanjutnya adalah arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi ini memberikan gambaran pada semua aplikasi yang mendukung proses dari bisnis dengan bangunan blok portal, perusahaan aplikasi, dan platform informasi manajemen, repositori data, dan juga intelligent arsitektur enterprise. Lalu domain yang terakhir adalah arsitektur infrastruktur. Bisa dilanjut? Pada sesinya, aplikasi perusahaan mendukung otomatisasi proses bisnis dan dapat digunakan untuk masing-masing proses dalam hal dukungan fungsional organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini merupakan model usulan tahap-tahap yang dapat digunakan dalam menentukan atau merancang sebuah arsitektur enterprise. Di pada gambar, terdapat 3 tahap. Untuk tahap pertama yaitu menentukan strategi. Menentukan strategi ini mencakup strategi dan inovasi, ruang lingkup arsitektur, dan juga tata kelola TI. Selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan mencakup organisasi, lingkungan, dan pemodelan arsitektur enterprise. Lalu pada tahap ketiga adalah pemilihan AE. Pemilihan ini merupakan pemilihan framework yang akan digunakan. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap pertama, yaitu menentukan strategi AE. Ya, pada bagian strategi dan inovasi. Pada prinsipnya, arsitektur enterprise merupakan jembatan antara strategi teknologi, informasi, strategi dengan bisnis strategi. Dalam tahap ini dapat digunakan berbagai alat atau instrumen untuk menganalisis posisi strategis dan respon dari suatu organisasi dalam mempertimbangkan perspektif baik, pasar eksternal, dan kemampuan internal. Strategi teknologi informasi dapat dihasilkan dari pemilihan proses dan sumber.
Kita dapat mempertimbangkan mana yang paling relevan tergantung pada posisi organisasi. Instrumen yang digunakan selayaknya dapat memperlihatkan hubungan yang jelas antara strategi bisnis dan target bisnis. Demikian pula, kita mempertimbangkan pentingnya arsitektur enterprise untuk keduanya, baik desain bisnis maupun strategi teknologi informasi. Organisasi perlu untuk mengeksploitasi inovasi baik dalam desain bisnis dan juga teknologi. Bagaimanapun juga perlu mempertimbangkan proses dan budaya terkait untuk inovasi ini. Pada akhirnya, fase ini mampu menentukan dan menilai bagaimana struktur enterprise dilihat dalam kaitannya dengan inovasi. Next, ruang lingkup arsitektur. Pada fase ruang lingkup arsitektur, lebih mengutamakan dan fokus pada nilai bisnis dari sebuah arsitektur enterprise. Dikarenakan, fase ini mampu memperlihatkan peran kunci arsitektur enterprise. Dalam konteks ini, fase ini mampu memberikan gambaran umum, termasuk konsep dasar pemikiran sistem, dan dicoba untuk dibandingkan pada analisis kerangka kerja arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise dimulai dengan arsitektur bisnis, dan langkah ini membutuhkan struktur bisnis dan teknologi informasi yang konsisten dengan strategi masing-masing. Fase ini menekankan pengembangan struktur organisasi berdasarkan konsep utama desain organisasi. Selanjutnya, tata kelola teknologi informasi. Tata kelola TI didefinisikan untuk menentukan keputusan dan akuntabilitas kerangka kerja dalam mendorong perilaku yang diinginkan dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. Tata kelola TI yang sistematis harus memberikan kontribusi terhadap keputusan TI itu sendiri. Tata kelola berhubungan dengan bisnis dan proses TI. Struktur dan mekanisme relasional yang diperlukan untuk menjamin keefektifan dengan bisnis dan proses TI. Maksud saya struktur dan mekanisme relasional ini yang diperlukan untuk menjamin keefektifan dalam pengambilan keputusan. Sebuah perusahaan yang menggunakan pendekatan arsitektur enterprise juga harus beradaptasi dengan tata kelolanya. Pengambilan keputusan, pemantauan, dan pemeliharaan arsitektur enterprise membutuhkan struktur dan mekanisme tata kelola tertentu, seperti pemilihan arsitektur enterprise dan menginstal sebuah komite arsitektur. Tata kelola TI juga mencakup pengaturan formal yang perlu ada untuk mematuhi hukum dan peraturan yang relevan. Fase ini fokus pada pertanyaan pengendalian internal yang terkait dengan informasi sistem dan model praktis untuk kontrol aktivitas TI yang dapat mempengaruhi arsitektur enterprise. Selanjutnya kita beralih ke tahap kedua, yaitu analisis kebutuhan. Ya, pada analisis kebutuhan yang pertama yang dibahas adalah organisasi. Pada fase ini memperlihatkan hubungan antara strategi dan kebutuhan manajemen. Pertama, kita mempertimbangkan bagaimana inisiatif portofolio dan implikasi dalam kaitannya dengan pemetaan arsitektur enterprise. Selanjutnya, tinjau tantangan untuk meningkatkan pengelolaan tanpa mengabaikan gambaran besar. Hal ini memiliki implikasi untuk perluasan arsitektur enterprise ke dalam tahap-tahap selanjutnya. Manajemen keuangan merupakan salah satu faktor penting yang baik untuk portofolio yang efektif bagi manajemen, serta dalam menilai biaya dan manfaat yang menjadi persyaratan. Dalam konteks ini, salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah menetapkan manajemen keuangan dalam konteks balance scorecard. Selanjutnya adalah lingkungan. Berkonsentrasi pada inti bisnis saat ini menjadi tren di banyak industri. Ini berarti bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak inti untuk bisnis berpotensi untuk menjadi outsourcing dalam rantai pasok. Akibatnya, outsourcing dan insourcing akan menyebabkan perubahan mendasar dalam cara mengkonfigurasi perusahaan. Fase ini berfokus pada pengambilan dan penggunaan sumber, dan dalam kasus outsourcing ke suatu atau beberapa penyedia layanan, khususnya pada tata pengaturan yang harus diberlakukan, perhatian khusus diberikan pada nilai keterhubungan arsitektur dan bagaimana arsitektur yang baik akan memberikan kontribusi bagi suksesnya organisasi dalam membuat kebijakan. Selanjutnya adalah pemodelan arsitektur enterprise. Fase ini berfokus pada pemodelan desain arsitektur enterprise. Dari analisis dan pemodelan dari dasar situasi untuk desain sebuah target arsitektur enterprise. Berbagai teknik dapat dikembangkan. Artinya arsitektur enterprise, manajemen, bisnis, dan pemodelan teknologi informasi. Keterhubungan antara arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi informasi sangat ditekankan. Selain itu, elemen kunci lainnya meliputi
interoperabilitas dan integrasi antara berbagai bagian dari bisnis dan mitra-mitranya, desain modular dan SOA, standarisasi, dan bagaimana sebuah arsitektur enterprise yang cocok dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Gambar berikut akan memperlihatkan salah satu pemodelan yang dapat digunakan dalam menggambarkan keterhubungan antara ketiganya di antar domain antara arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, dan arsitektur infrastruktur. Next. Selanjutnya tahap ketiga yaitu pemilihan kerangka kerja arsitektur enterprise. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri Gani. Nah, setelah melalui berbagai fase untuk menggambarkan kebutuhan organisasi serta pemetaannya terkait arsitektur enterprise, dapat terlihat karakteristik perusahaan. Nah, saatnya kita mengambil keputusan terhadap arsitektur enterprise apa yang akan digunakan. Nah, penggunaan kerangka kerja arsitektur enterprise di masing-masing perusahaan bisa menjadi berbeda tergantung dengan karakteristik dari perusahaan itu sendiri, fokus bisnis yang ingin dicapai, dan model bisnis perusahaan yang digunakan. Lalu ada kriteria penelitian. Di sini terdapat beberapa kriteria penelitian yang digunakan. Ada taksonomi komplit. Mengacu pada seberapa baik Anda dapat menggunakan metodologi untuk mengklasifikasikan berbagai aspek arsitektur. Lalu selanjutnya ada proses completeness, sepenuhnya mengacu pada bagaimana metodologi memandu Anda melalui proses langkah demi langkah untuk mencapai arsitektur enterprise. Lalu ada reference model guidance, mengacu pada bagaimana metodologi berguna dalam membantu membangun satu set model referensi. Selanjutnya ada practice guidance, mengacu pada berapa banyak metodologi membantu Anda mencerna pola pikir arsitektur perusahaan per organisasi Anda. Lalu selanjutnya ada maturity model, mengacu pada berapa banyak panduan metodologi memberi Anda dalam menilai efektivitas dan kematangan organisasi yang berbeda dalam perusahaan Anda dalam menggunakan arsitektur enterprise. Selanjutnya ada governance guidance, mengacu pada berapa banyak metodologi membantu Anda dalam memahami dan menciptakan model pemerintahan yang efektif untuk arsitektur enterprise. Lalu ada partitioning guidance, mengacu pada seberapa baik metodologi akan memimpin ke dalam transisi otonom yang efektif dari perusahaan, yang merupakan pendekatan yang penting untuk mengelola kompleksitas. Lalu ada perspektif katalog, mengacu pada seberapa baik metodologi membantu Anda dalam menyiapkan katalog aspek arsitektur yang dapat digunakan kembali dalam kegiatan di masa depan. Lalu ada vendor neutrality, mengacu pada seberapa besar kemungkinan Anda untuk terkunci ke sebuah konsulen tertentu dengan mengadopsi metodologi ini. Lalu ada information availability, mengacu pada jumlah dan kualitas informasi gratis atau murah tentang metodologi ini. Lalu time to value, mengacu pada kemungkinan lamanya waktu Anda akan menggunakan metodologi ini sebelum Anda mulai menggunakannya untuk membangun solusi yang memberikan nilai bisnis yang tinggi. Nah, di sini ada kriteria dan dikasun tertingkat metodologi enterprise arsitektur framework pada segmen TOGAF, PEF, dan Gartner. Nah, di sini memiliki kriteria 1 ini kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Next. Nah, selanjutnya ada perbandingan karakteristik enterprise arsitektur framework. Pada TOGAF memiliki karakteristik enterprise arsitektur development methodology, history in defense, open standard, neutral, broad acceptance, holistic perspective, process or planning tool. Sedangkan pada segmen mempunyai karakteristik positioning framework, categorizing deliverable, limited usefulness,
enterprise architecture, history in manufacturing, broad acceptance, limited holistic perspective, and planning tool. Sedangkan pada VEAF memiliki karakteristik enterprise architecture reference framework, history in enterprise architecture planning, US government standard, US government system, acceptance, holistic perspective, planning, and communication tool. Dan terakhir pada Gartner framework memiliki karakteristik strategi, planning, and communication tool. Nah, lalu ada perbandingan komponen enterprise architecture framework pada masing-masing framework. Pertama, pada segmen memiliki keunggulan di bidang data. Pada bagian data, function, network, people, time, motivation, dan motivation. Sedangkan pada TOGAF memiliki keunggulan di bidang arsitektur bisnis, data, aplikasi, teknis, dan pada VEAF mempunyai keunggulan di bidang arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan juga arsitektur teknologi. Terakhir, pada framework Gartner memiliki keunggulan di bidang arsitektur bisnis, arsitektur teknis, dan arsitektur informasi. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah tahapan dalam memilih framework. Itu dapat disimpulkan tahapannya ada menentukan strategi arsitektur enterprise, lalu yang kedua analisis kebutuhan, dan selanjutnya adalah pemilihan framework. Nah, dalam prakteknya, framework arsitektur enterprise yang ada tidak ada yang sempurna, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahkan penggunaan framework di masing-masing enterprise bisa menjadi berbeda. Hal ini tergantung dengan karakteristik dari enterprise itu sendiri, fokus bisnis yang ingin dicapai, model bisnis yang digunakan perusahaan, karena setiap metodologi enterprise architecture memiliki pendekatan yang berbeda-beda untuk membandingkan dan mengevaluasi perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.